diperintahkan kepada malaikat untuk menemui makhluknya, terutama manusia. Manusia ini diperintahkan oleh malaikat diperintahkan oleh Allah agar menanyai kita semuanya, apakah kita ini sebagai manusia itu syukur diciptakan oleh Allah menjadi manusia apa tidak? Ini gimana? Makanya malaikat goleki manusia. Nek saderenge goleki manusia ternyata ketemu kewan ternyata. Berarti malaikat ketemu kewan sing jenenge kerbau. Ini kesimpulan tentang hadis suci. Kerbau, aku diutus Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat terus malam. Kowe didadekke kebo. Kowe kuwi seneng syukur apa ora? Ternyata jawabannya kerbau ada dua. Satu, alhamdulillah. Nomor dua, masya Allah. Ini pelajaran dari kerbau. Jadi hadis ini untuk kita. Pasti kita mengucapkan apa? Nek diciptakan jadi bisa jadi manusia. Alhamdulillah kan kok. Masya Allah, terserah Allah. Ini sudah kehendak Allah. Kerbau, saya syukur kepada Allah. Saya diciptakan jadi kerbau. Nih, sebab apa? Kowe iki syukur didadekake kerbau. Sebab kalau mboten didadekake jadi Gusti Allah dadi cacing. Nah, kula sedangkan kula belepotan ning sawah, tapi kan kowe iso adus resik. Tapi kalau cacing wis mlaku ning jero omah, mangane yo mangan omah. Wah, nek ngono aku tak golek cacing. Akhirnya malaikat itu terbang apa gitu. Malaikat itu kan punya sayap dan bukan dimensi kita malaikat. Dan nanti Isra Mi'raj adalah bukan dimensi kita, bukan dimensi ruang dan bukan dimensi waktu. Oh, itu menyambung kok. Isra Mi'raj. Makanya ketemu kalian cacing ini sadari ketemu kalian cacing itu sendiri jadi asli itu urutannya itu ketemu kalian lowo ini kan memang luar biasa. Lowo kowe nek kowe didadekke karo Gusti Allah dadi lowo kowe seneng apa ora? Jawabnya kowe syukur apa ora? Jawabnya syukur, alhamdulillah. Nomor kali masya Allah. Ini terserah Allah, alhamdulillah. Timbangane kebun, timbangane cacing. Ya, patani, butani, nanam klengkeng sinten sing ngicipi pisane sawune klengkeng sing dibuka tani napa relawan? Relawan syukur. Iki lho, syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Timbangan diciptakke ngoten niku lah. Berarti ini kuncinya masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, al niki pokoknya sumber puja-puji niku namung Gusti Allah. Pak Tani memberi kita jawabnya alhamdulillah. Pak Tani nopo alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebabnya nopo? Pak Tani nggon melempar pelok. Modalnya hanya menancapkan nopo niku wine. Sing uripke udu Pak Tani, sing nurunke nopo niku hujan bukan Pak Tani. Yang menyinari nopo matahari, sinar matahari bukan Pak Tani. Yang membesarkan bukan Pak Tani. Yang merubah dari bunga menjadi buah bukan Pak Tani. Akhirnya Pak Tani panen, terus kula diparingi. Kula syukur itu beribadah. Alhamdulillah segala, itu namanya segala. Karena apa? Saya memuji kepada Allah secara otomatis. Kula niku matur nuwun ke Pak Tani. Pak Tani saya puji, tapi sumber pujian itu sumbernya hanya Allah. Niku alhamdulillah. Maka kalau dalam terjemahan Al-Qur'an niku biasanya niku ngangge segala puji bagi Allah. Ada kata-kata segalanya. Segala itu artinya al. Nah, kalau karena niku al niki lil istighraq, untuk menampung, untuk menelan semua puja-puji.
Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah sejak Rajab dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Alhamdulillah. Mungkin bar Ramadan tetap mohon kepada Allah untuk ditemukan dengan Ramadan yang akan datang. Nah, intinya sebenarnya mensucikan diri sebenarnya. Sejak dari keadaan Nabi Muhammad kecil itu sudah disucikan oleh malaikat, dibelah dadanya. Konco-konco ini dolanan, gitu, lapor yang ibu-ibu yang lapor yang bapak-bapak ini kan Nabi Muhammad berarti bedah. Ini peristiwa realita. Mula pakai akal, ya soalnya nanti itu kira-kira pakai akal pakai apa nanti kita bahas. Gitu, dibedah orang loro kan memang tidak sakit dan tidak dibius. Masuk akal atau tidak ya coba? Boleh jadi tidak masuk akal. Tetapi kalau kita berpikir ya, keagungan dan kekuasaan Allah, ya ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayatnya berbunyi, ayat itu berbunyi apa? Dibuka dengan subhanallah, dibuka dengan subhana, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, subhanallah asal menjalankan pada waktu malam, menjalankan sinten hambanya. Hamba itu artinya adalah tidak hanya mimpi. Yang paling kuat yang namanya hamba adalah jasad dan ruh, tidak mimpi. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Nabi Muhammad ya dari saya di rumahnya, tapi tahu-tahu bercerita tentang Isra Mi'raj. Nah ini bi abadihi artinya yang telah menjalankan hambanya. Nanti pertanyaan besar dengan bapak-bapak ibu, apakah Nabi Muhammad berjalan pada waktu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang jaraknya 2113 km? Berapa? 2113 km dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad berjalan sendiri atau tidak? Tidak. Terjemahnya di Purbalawang, Maha Suci Allah yang telah menjalankan. Nabi Muhammad pasif. Saya tadi dari Nogosari, dari Tinawas, setelah pensiun saya pulang ke kampung, ke sini. Seandainya ada, mohon maaf ini, ada semut ya, ada semut yang masuk. Ini yang masuk ke kantong saya. Semut itu sampai di sini apa enggak? Sampai. Semut jalan sendirinya apa saya yang membawa? Tahu-tahu semut ini keluar dan ketemu dengan semut yang ada di sini. Semut pengen dia kenalan sih. Aku kawan awas, aku kawan Nogosari. Mangkatmu jam piro? Mangkatku baru sholat isya. Semut dia sholat. Loh, orang mungkin gue baru sholat isya teko kene, ngomong kok jarake ya 10 kilo lah, itu satu. Kira-kira semut yang ada di sini kalau pakai akal, pakai logika, percaya atau tidak? Betul. Aku dewe saya ini masa gue setengah jam teko kene, ngomong aku di nah semut yang ada di sini percaya kali koncone apa mboten? Nek dia mau konawas kono bosane niku bar bisa. Mboten percaya. Kenapa kita percaya? Karena yang menjalankan adalah Allah. Siapa Allah itu? Nah ini dijawab Pak. Ini sing tekok dengan nada keras itu adalah Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah ini sopo rohmu, pangeran ini sopo. Dijawab ini
Sinten niku Kanjeng Nabi Musa. Pangeranku adalah alladzi khalaqa yang menciptakan khalqahu ciptaannya summa tada. Summa kemudian memberi petunjuk. Kalau nggak keliru summa tada memberi petunjuk. Pangeranku, Tuhanku adalah Allah yang menciptakan ciptaannya. Ciptaan ini artinya bentuk ciptaannya, kemudian memberi petunjuk. Ini, mari kita hayati tenanan bumi. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan bentuk ciptaannya, kemudian diberi petunjuk. Diberi petunjuk, ini pemahamannya gampang. Seandainya kita ini mau membuat gelas ini untuk apa kira-kira? Alat untuk kita jadikan sebagai sarana untuk minum ya. Nah, Allah memberi petunjuk kepada yang menciptakan gelas karena gelas itu akan digunakan untuk minum. Maka petunjuknya, oh gelas ini ora tak dadekke lincip kaya silet. Nggih nggih, enten apa boten gelas sing lincip kaya silet? Boten enten nggih? Boten enten. Dan ini Allah Subhanahu wa taala nyiptake maminipun gunung. Jadi setelah Allah menciptakan gunung yang dibentuk. Jadi menciptakan bentuk ciptaannya, kemudian diberi petunjuk gunung itu. Kalau gunung ini difungsikan oleh Allah sebagai aiman, sebagai pakunya bumi, ya digawe ngoten niku. Dhuwure paling yo enten sing 6 kilo, enten sing nek kamar niku kurang lebih 2 kilo gitu dari permukaan laut. Kalau sing paling tinggi di Jawa Tengah nggih biyen menika kurang lebih bener niku. Nek sing ditancapke nang ngisor niku rata-rata niku antara nggih bener rata-rata ada yang 60 km sampai 70 km. Nancepe teng ngisor bumi niku pinten lho? 60 sampai 70 kilometer. Masya Allah. Nek setengah kilo ambil terus, goncang terus. Niku ngaten wa tarjibala tasabuha jamida tawaya tamur marasa dan kamu melihat. Nek orang niat yo lihatlah. Ben kowe iki ngerti. Aljibal lempengan tektonik, aljibal gunung. Seakan-akan kamu melihatnya jamidah, mandek, jegrek. Nanging Allah mari kersa ora, gunung kuwi ora mandek jegrek. Waya tamur marasa, dia itu berjalan seperti jalannya asap. Gunung itu tidak berjalan. Gunung itu berjalan. Ini menurut ilmu pengetahuan dan Al-Quran tidak akan keluar dari ilmu pengetahuan. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah menyadari Allah itu yang menjalankan hambanya, akhirnya kita iman sudah arep dipikir ke angel, esomerat khususnya ya, meskipun bisa diilmiahkan. Ya. Kira-kira esomerat itu nganggo dimensi manusia nomor. Nek perjalanan ya, kurang lebih ini sudah diukur ya, 2000 km lebih 113. Secepat apapun kendaraannya buruk, kira-kira panas nopo mboten, hancur atau tidak, apalagi ke langit, ke Sidratil Muntaha, ya, yang setiap saatnya olehnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya singkat saja, ada di dalam At-Tahiyat. Ada tuh At-Tahiyat. Jadi ya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatu lillah, segala puja puji penghormatan. Ya, lillah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wassalawatu wa thayyibah.
dan semua sholawat, semua doa kembalinya kepada Allah dan semua atau ibadah